sampaikan salamku untuk dia yang bangkitkan jiwa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat classmate pagi hari ini? Itu dia ada clue-nya ya untuk teman kita pada pagi hari ini. Baik, perkenalkan saya Habib Prastio yang akan memandu acara kita pada hari ini di 60 menit ke depan. Ini luar biasa nih, ada spesial banget di pagi hari ini ya guys ya semuanya. Jadi sebelumnya aku mau menjelaskan tentang apa sih yang dinamakan kelas bersama ini ya. Mungkin teman-teman masih bertanya-tanya ya apa sih kelas bersama. Jadi kelas bersama ini adalah inisiatif dari teman-teman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat semacam komunitas belajar karena kita memang sangat ingin menjadikan teman-teman atau classmate semua yang ada di rumah menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat gitu. Itu yang coba kita mau tularkan ya. Kemudian kelas bersama merupakan komunitas yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi dengan menjadi penyambung antara siapapun yang tergerak untuk bersedekah ilmu dan para pencari ilmu sepanjang hayat. Jadi mereka bisa bertemu nih. Karena bertemu secara langsung sudah tidak memungkinkan untuk sementara karena di musim pandemi ini ya, kita doakan segera selesai. Itu bisa bertemu melalui daring gitu. Kemudian dari kelas bersama sendiri hadir diharapkan menjadi satu wadah buat classmate sekalian bisa mengisi waktu luangnya atau mengisi waktu kosongnya dengan menambah ilmu di kelas bersama. Jadi kelas bersama ini merupakan salah satu komunitas yang ada di bawah naungan Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kami juga mempersilakan kepada classmate semua yang ingin mau menyedekahkan ilmu bisa langsung menghubungi saya atau langsung cek di Instagram kelas bersama. Mungkin classmate semua mau memberikan sedekah ilmunya. Baik, saat ini kelas bersama sudah tumbuh menjadi kelas online yang konsisten melaksanakan kelas gratis ya. Jadi setiap minggu tuh selalu ada gitu ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial ya. Tamu spesial yang luar biasa di episode ke-118 kelas bersama reguler pada hari Minggu 7 Maret 2021. Berarti kita sudah panjang ya perjalanan kita ya. Baik, sebelumnya aku mau menjelaskan dulu tentang siapa sih narasumber kita pada pagi hari ini. Ya, beliau adalah seorang musisi yang tadi makanya aku tadi main musik dulu ya. Dia juga seorang bass player, dia juga seorang rector dan endorse ya. Beliau pernah tergabung di salah satu grup band legend di Indonesia ya. Ya, dia adalah dari Voodoo Band. Baik, sebelumnya kita langsung aja panggil ya, biar kita tanya-tanya langsung ke orangnya langsung ya. Baik, silakan Mas Arya Setiadi. Halo. Halo, Mas Habib. Selamat pagi. Alhamdulillah. Selamat pagi, Mas Arya. Pagi. View-nya kayak cerah banget ya minggu pagi ini, Mas Arya ya. Iya. Ya di luar sih kayaknya agak sedikit mendung sih ini, nggak tahu nih nasib jemuran ntar. Betul. Tapi tadi udah sempat olahraga dulu ya Mas Arya ya? Sempat olahraga dulu. Sehat? Selalu. Sehat, alhamdulillah. Selalu. Baik. Oke, sekarang kesibukannya apa nih Mas Arya? Ya, terakhir ini sebenarnya sih nggak terlalu banyak yang berubah. Tetap mengajar. Cuman sekarang murid online-nya lebih banyak daripada murid offline. Kemudian ada di satu sekolah di Senayan, yaitu di daerah Kebayoran Baru, itu rutin. Kemudian kegiatan-kegiatan uji kompetensi ya, kan kebetulan saya juga di LSK, jadi ada beberapa ujian yang online, ada beberapa ujian yang offline, terus beberapa kegiatan yang mungkin saya terlibat di Kemendikbud ya sama Mas Habib juga sebenarnya sih. Itu aja sih sebenarnya. Sama di luar itu mungkin lagi persiapan Voodoo buat album baru, mungkin nanti ada live streaming dari Voodoo.
Mungkin ada band saya satu lagi, Nogo itu. Ya. Ada lagi Nogo, apa namanya? Ya. Nogo, sama yang saya mungkin sekarang lagi agak kegiatan baru adalah YouTube channel. Ini setahun belakangan inilah di YouTube channel. Oke. YouTube channelnya apa Mas Arya? Arya Setiadi Music Club. Ini? Wih, oke, itu dia. Arya Setiadi Music Club. Itu setahun, ini lebih ke Music Club. Oke. Itu tujuannya ya buat sharing-sharing karena banyak yang Mas bikin channel dong, nggak tahu dari dulu nggak pernah bikin channel, selalu dibikinin sama murid dari dulu. Nah sekarang baru beneran nih, setahun ini udah deh, udah dibikinin dulu deh. Mau dimonetes atau enggak ntar belakangan lah. Itu bonus tuh, bonus. Ya, bonus. Pernah ya beberapa video tuh pernah ya aku nonton Mas Arya Setiadi ya ketika main bass itu ya, sampai pernah memutuskan senar bass ya. Iya. Ada kan yang section itu kan? Iya, itu banyak. Dulu juga pernah di interview sama beberapa majalah ya. Mas sering banget Mas Arya, karena gini, aku punya kebiasaan kalau main bass, sebenarnya putus bukan karena dipetik ya. Aku sering kebiasaan kalau di bass itu di bending. Nih. Nah ini. Kayak di bass ya. Nah, keseringan kalau mau main apa aja aku selalu kadang-kadang apa ya, atmosfer gitar itu masih ada di kepala, jadi aku lupa kalau di bass. Nah, si senarnya ini mungkin kayaknya lebih kuat kawat daripada kalau yang wounded gini. Ini kan wounded. Iya. Dililit ini kan. Nah, senar gede kadang senar 5 putus. Kadang nggak tahu deh. Orang-orang kadang-kadang senar segede itu bisa putus, Mas. Aku juga sempat mikir, iya kenapa ya? Gara-gara apa ya? Kayaknya itu karena sering main teknik bending atau vibra yang di bending itu ya. Bending sering nggak nyadar saya. Oke. Oke, Mas Arya, hari ini kita sudah banyak kedatangan teman-teman nih Mas Arya, dari kita live sekarang di channel YouTube-nya Kelas Bersama dan di Facebook Kelas Bersama. Kita sapa dulu ya Mas Arya ya. Halo teman-teman yang sudah hadir. Halo semuanya. Halo. Siapa teman-teman yang sudah hadir? Halo semuanya. Kita nyebutnya classmate ya Mas Arya. Nyebutnya classmate. Iya. Classmate. Oke, sip. Baik Mas Arya, pada pagi hari ini kita akan membicarakan tips dan triks bagaimana menjadi pemain bass pemula ya Mas Arya ya. Mungkin Mas Arya ada yang mau bisa di-share ke teman-teman yang sudah hadir nih. Silakan Mas Arya. Ya, oke. Pemain bass ya, mungkin nggak terlalu banyak yang kalau di musik itu kan biasanya orang lebih ke drum, gitar, vokal gitu kan ya, lebih banyak yang diminatin. Bass kurang terlalu banyak. Karena apa? Ini seperti obrolanku waktu di channelnya Balawan Gitar Bali itu. Pertanyaannya sama, kenapa bass kurang diminatin? Nggak cuma di Indonesia, tapi di luar negeri juga. Karena bass itu kelihatannya bass itu kalau di panggung itu diem di belakang, kayak penjaga gawang, nggak terlalu ke depan atau gimana gitu ya. Kalau kata Balawan sih mungkin, ya Mas, bass itu kenapa nggak disenengin cewek? Tergantung sih. Makanya kalau misalkan tergantung, makanya selalu vokal gitar ya. Pertama vokal gitar, karena gitar vokal itu front. Mereka itu frontman kalau di sebuah band. Jadi orang kalau melihat sebuah band pasti yang diingat adalah vokal atau gitar. Nah, bass masih banyak yang berpikiran bass itu gitu aja. Enggak. Bass emang fungsi utamanya adalah sebagai rhythm section. Cuman bayangin ya, kalau kita main band nih, bassnya yang salah, pasti semua personil band langsung lihat ke bass. Ketahuan banget.
Tapi kalau misalkan gitar atau keyboardnya Betul. salah dikit aja, nggak terlalu kelihatan. Karena apa? Di dalam sebuah chord itu ada beberapa nada. Gitar, keyboard kan. Kalau bass, kita main satu nada. Atau kadang-kadang kalau di istilah musik itu kita main arpeggio. Arpeggionya atau root atau bassnya, kalau itu chordnya C mayor, kita mainnya di D, itu udah kelihatan. Itu pasti semua noleh. Ya. Karena atau kalau kita main musik, ya kita main jadi semacam musik, jiwanya ya. Ya, kalau di musik bass itu kayak center atau perekat antara perkusi, yaitu drum, dan vokal, gitar, keyboard yang bernada nih. Antara perkusi yang nggak ada nadanya sama gitar dan semua yang bernada nih, vokal, gitar, keyboard, saxophone dan segala macam. Nah, bass di tengah. Kenapa perkusi? Bass itu mainnya nggak lepas dari bass drum. Tapi nadanya kita harus ngikutin yang gitar pindah ya, kita pindah. Atau keyboard, vokalnya pindah, kita ikut pindah. Tapi ritmiknya kita nempel sama drum. Jadi bass itu center, dia itu penengah. Makanya pemain bass itu selalu jadi juri. Dia penengah, maksudnya menyatukan kanan dan kiri. Itu pemain bass seperti itu. Terus kalau masalah kurang diminatin, mungkin dari ya mungkin senarnya gede-gede agak menyakitkan kali ya. Kurang tahu sih. Tapi kalau buat aku sih, buat aku sih gini mah imut sih ini. Ini imut ini. Imut. Terus imut kalau buat aku ya. Terus nah, aku cuma mau ngasih tahu untuk pemain bass pemula itu adalah perhatiannya adalah ke ritme. Ke ritme. Jadi nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Kalau kita mikirin yang aneh-aneh, emang bass itu akan terlihat menyakitkan dan kayaknya susah. Sebenarnya kalau secara umum ya di musik itu nggak ada yang susah. Bermain bass juga nggak susah. Cuman kalau misalkan pertanyaannya seberapa banyak pemain bass, terus kenapa pemain bass urutannya nomor 3 atau nomor 4 ya untuk diminati, karena emang di band itu pemain bass kalau di kurang ke depan nih, tiap lagu pasti ada solo gitar atau solo keyboard. Biasanya ya, ada juga yang enggak sih. Cuman nggak ada lagu pop yang solo bass tuh jarang banget. Nggak ada. Kecuali kita main. Jarang banget ya. Jarang. Pasti, kalaupun ada pasti solo gitar. Atau solo keyboard misalkan. Atau saxophone. Nah kemudian drum. Drum itu emang kalau kita ngeliat kan, wah ada simbal, ada tom, rame gitu loh. Dilihat itu enak. Kalau bass itu kan kayak diem, sepi. Padahal enggak juga. Bass itu bisa dibikin brutal kalau pemain bass itu tahu bahwa bass itu enggak cuma seperti bass itu enggak cuma seperti itu. Ini yang kepengen aku yang sekian puluh tahun, 20 tahun belakangan ini aku punya misi seperti ini, menyampaikan bahwa bass itu menarik. Dan bass itu nggak cuma seperti itu doang. Bass itu bisa solo, bisa ngeband, bisa aneh-aneh, bisa 4 bass, 5 bass, ngiringin satu vokal bisa. Seperti itu. Bass itu menarik. Tergantung kitanya sebenarnya. Salah satunya Mas Aryo, biasanya ya dalam menjadi pemain bass itu ya khusus untuk pemula ya Mas. Biasanya kita harus dimulai dari mana Mas? Sebagai pemula nih, pemainnya udah milihnya sudah milih bass gitu. Ya, misalkan ini udah milih bass ini, bingung mau belajar seperti apa gitu kan. Nah, bass itu sebenarnya secara teori kita mainin istilahnya kalau di musik itu root atau note pertama dari chord itu. Misalkan nih, note pertama root ya, atau apa ya, akar ya. Misalkan chordnya C mayor nih. Ini ya. Berarti bassnya C. Misalkan chordnya D minor. Bassnya di D. Sederhananya seperti itu. Kalau kita misalkan main ya bassnya di C. Bisa ngikutin ritmik dari si chord. Ini kan itu ritmik. Mau D minornya dengan ritmik yang sama juga. Tapi bassnya adalah di
Kalau C mayor, bassnya di C, D minor, bassnya di D, G mayor, bassnya di G. Not yang tertulis di chord itu, itulah yang kita mainin. Nah, yang kedua adalah setelah kita tahu, oh bass itu ternyata mainin root dari chord apapun itu. Chord apapun, mau chord sejelimet apapun, kita mainin rootnya aja, gitu kan? Nah, mau dimainin seperti apa? Itu baru kita ngelihat drum nih yang tadi aku bilang di depan nih. Setelah kita tahu chordnya apa, mainnya seperti apa, kita lihat drumnya. Misalkan drumnya duk tas, duk ta, duk ta. Ya kita bass drumnya nih, des ta, itu kan. Ini barengin bass drum. Ini sering ada pertanyaan, Mas, kalau kalau aku mau ngasih bass di sebuah drum itu apa yang harus diperhatiin? Bass drumnya, kick, dek tak, dek tak, dek tak. Nah, barengin ininya. Barenginnya dengan cara apa? Root. Kick yang di bawahnya ya? Ya, yang di kaki itu barenginnya dengan apa ya? Note yang ada di chord, terserah chord apapun itu. Kita latihannya cukup satu note aja. Kita ngetes seberapa bareng kita sama bass drum atau kick istilahnya yang kaki itu ya. Kalau di drum di kaki itu seberapa bareng kita latihan terus saja. Tentunya dengan tempo ya, metronom atau tempo. Nah, ini yang harus sering-sering dilatih sebagai bass player, bahwa untuk mengingatkan bass itu yang jaga groove, yang jaga rhythm terutama. Jadi ininya jangan sampai hilang nih. No, gitar bisa kemana-mana, keyboard bisa kemana-mana. Bassnya itu harus nempel drum, tapi note-nya ngikutin keyboard. Jadi sebenarnya fungsi bass itu nggak segampang yang dipikir orang. Makanya ada bass yang nggak tune aja ketahuan banget. Ada bass yang salah main dikit ketahuan. Ada bass yang mungkin berhenti sebentar aja itu orang langsung kan soundnya low itu. Kelihatan bassnya. Kelihatan begitu. Kok nggak ada bass jadi kering kan? Kalau nggak ada bass kan jadi kering. Orang pasti kenapa nih bassnya? Pasti gitu. Nah, pertama aku dulu belajar seperti itu. Jadi kita sering-sering dengerin bass drum kaki ya. Bass drum kita barengin dengan note. Terserah kita. Terserah kita maksudnya adalah target pertama latihan kita bareng sama bass drum. Misalkan aku main dulu coba. Ini cuma satu chord doang nih, satu chord aja, nggak usah aneh-aneh dulu deh. Satu chord terus. Nah. Lagu apa? Ini lagunya aku cari yang nggak ada bassnya deh. Nih, dengerin drumnya. Kira-kira seperti itu. Latihan seperti itu. Aku cuma di E aja. Drum, cari drum apapun, tempo. Kalau bisa jangan tempo yang ngebut-ngebut dulu ya. Karena kita kan mau latihan rhythm nih. Ini selalu tak ingetin terus, tugas bass adalah rhythm. Jangan main yang itu mah belakangan. Itu belakangan. Itu adalah itu sisi gelap dari bass. Nanti tak kasih tahu. Ada sisi baik-baik bass, yaitu sebagai rhythm section. Sisi gelapnya ini yang adalah daya tariknya bass itu sendiri saat ini ya. Bass itu bisa ngapain aja, itu seperti itu. Jadi sisi gelap ini yang banyak yang belum tahu mungkin.
Nah, kalau aku yakin kalau mereka udah tahu bass itu bisa sisi gelapnya dikeluarin gitu ya. Oh, ternyata bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, ini yang harus kita share ke calon musisi mungkin adik-adik gitu ya. Bahwa ini bass itu sekarang bisa gini, bisa gini, bisa gini, bisa gini. Nah, terserah gimana. Cuman memang semakin banyak yang dia pingin mainin, semakin keras dia harus latih kan. Berarti kan semakin banyak ilmu yang harus dia, semakin banyak ilmu yang harus dia latih tiap hari. Karena aku dulu benar-benar tiap hari dalam hati sesungguhnya. Benar-benar tiap hari beneran. Ya apa ya, kita melatih motor. Ya. Gimana Mas? Kalau sebelum bermain bass, kira-kira emang harus ada syarat ya Mas Arya ya? Ada beberapa memang yang menanyakan ke saya, main bass itu harus sudah bisa main gitar ya? Enggak. Karena dulu waktu saya bermain bass pertama kali bermain bass itu, saya nggak bisa main gitar, nggak bisa main keyboard, nggak bisa nyanyi, nggak bisa apa-apa. Bisanya main bola doang, sama main drum. Oh gitu ya, main drum ya. Itu pun main drumnya kan ya semau-maunya aja kan. Cuman ternyata gara-gara main drum yang ngawur-ngawuran itu pada saat mulai berlatih bass dari awal, hobi main drum yang ngawur-ngawur itu jadi pondasi untuk lebih mengenal bass sebagai rhythm section. Makanya ada yang bilang drum sama bass itu gini. Drum sama bass itu kayak suami istri. Ada yang bilang pemain bass bisa main drum, ada yang bilang pemain drum bisa main bass. Ada benernya juga sih, ada benernya. Karena emang tugasnya drum dan bass itu mirip, sama-sama yang jaga rhythm section di sebuah band atau di sebuah komposisi lagu ya. Tapi kalau untuk harus bisa main gitar dulu enggak. Aku nggak bisa main apa-apa dulu waktu main bass. Ya udah, ini gimana, C yang mana, G yang mana ya, nanya temen, itu gimana, itu apa itu, bener karena emang nggak waktu tahun 80-an kan emang belum ada sekolah musik, nggak sebanyak sekarang. Iya. Terus pilihannya juga. Jadi semuanya otodidak ya Mas Arya ya, Otodidak. Waktu itu awal-awal benar-benar otodidak. Jadi ada minta tolong teman-teman yang kebetulan ada di luar negeri. Wah, di Indonesia buku-buku ini nggak ada, yang aku pengen belajar apa ya? Udah ya, ini aku ntar mau pulang ke Indonesia nih, mau pesen apa? Apa yang kamu nemu deh gitu. Jadi udah setahunnya dia aja. Pokoknya bass ya, bass ya gitu aja kan. Partitur, teori-teori udah berantakan, saya nggak tahu urutannya yang mana ini. Tapi paling nggak, oh ini gini, bahasa Inggris semua. Itu salah satu guru bahasa Inggris saya itu dipaksa untuk ngerti bahasa Inggris karena bukunya bahasa Inggris semua kan, baca pelan-pelan ya akhirnya tahu sih. Cuman yang nggak didapat dari otodidak adalah sistematisnya nggak dapat. Terus waktu jadi lama karena kita random, kita nggak tahu ini dari mana asalnya ya, ini kok bisa gini ya, kok bisa, pasti lama. Nah sekarang jauh lebih enak. Bisa ada sistematis, modulnya udah ada. Habis belajar ini, terus ini. Nah, kalau dulu kan saya habis belajar ini, terus ini, udah nggak karu-karuan deh. Cuman sistem belajar otodidak dulu, sistem belajar waktu itu, sekolah musik masih dikit dan segala macam, ear training sama feeling jadi kuat. Jadi dominan. Karena kita nggak textbook. Kalau sekarang kan buku banyak tersedia kan, kita nggak oh YouTube, oke, kita visual itu gampang, oh gitu tangannya. Dulu nggak, kita banyak perkiraan, ini kayaknya diginiin, ini kayaknya diginiin. Jadi kita berusaha keras menyimpulkan sendiri ini tekniknya apa ya, kok bunyinya misalkan bisa gini nih, itu diapain ya, padahal kan harusnya kok bisa. Nah dulu itu apa ya, diapain ya, terus saya cepat nggak bisa. Ini kan nyoba-nyoba
jadi banyak eksperimen kok nggak salah ini salah akhirnya Betul. nyari ketemu. Nah itu agak lama. Cuman kalau sekarang kan enak. Pak De, masalahnya itu gimana? Oh, gini nih. Lebih gampang. Dulu nyari, dulu susah. Oke. Ngambil Kalau emang zaman dulu, ya. Zaman dulu belajar juga gitu emang Mas Arya, nyari buku-buku apa namanya lagu-lagu tuh emang agak susah ya. Dulu cuman bisanya fotokopian gitu. Fotokopi aja masih jarang. Oh iya, fotokopi. Yang udah jadi Mas Arya, yang udah jadi fotokopian gitu, kita beli bukunya itu yang fotokopian. Itu ada tahun 90-an mungkin. Kalau 80-an masih ori, jadi bukunya itu ada dulu itu apa ya? Produk Hal Leonard. Ada produk Hal Leonard itu dulu di Amerika, tapi sekarang nggak tahu masih ada apa enggak. Itu harganya ada yang 11 dolar, ada yang 12 dolar. Jadi ya itu pun yang jual dikit lagi. Nah buku itu di wrapping plastik, jadi kita nggak bisa lihat dalamnya. Zamannya masih zaman kaset kan, jadi satu buku ada kasetnya. Buku ada kaset. Nggak tahu masih ada nggak sekarang gitu. Kayak gitu. 90 baik, Mas Arya, baru ada. Kalau ya. 90 ya. Oke. Nah, baru ada bajakan. Mas Arya, kalau sebagai pemain bass player juga kan tentunya harus punya instrumennya ya, salah satu gitar bassnya. Gimana sih trik untuk mencari gitar bass yang untuk pemula aja gitu, jangan kayak Mas Arya. Mas Arya kayaknya udah yang pro itu ya. Sebenarnya gini, nomor satu kalau dulu ya, ini aku berarti ke dulu nih, pengalamanku adalah enak nggak tangan kiri ini? Playability dulu. Enak nggak ini? Biasanya kadang ada fretnya yang ganjil-ganjil nih. Nah itu kan kita kalau main bass kan gerakan nih, gerak-gerak ini. Kemudian ketebalan ini nih. Suka yang tebal atau suka yang tipis. Kemudian fret. Ya, fret itu ini. Fretnya ini aku 21. Ada yang 24, ada yang 20. Nah, butuhnya seperti apa? Baru kemudian sound. Nah, ini soundnya, ini kebetulan bass ini banyak banget apa ya? Pernak-perniknya ada low, middle, segala macam banyak banget. Nah, ini mau seperti kebutuhannya yang selama soundnya itu clean aja, nggak apa-apa. Nggak usah yang, karena kita kan awal belum tahu sound yang bagus kayak apa kan. Yang penting senar 4 dulu, ini kan 5 ini. Senar 4 dulu, terus soundnya nggak sember. Ya. Terus mungkin ringan. Yang ringan. Terus neck-nya lurus. Ini neck-nya lurus. Ini neck. Ininya lurus. Aku biasanya ngelihatnya gini nih. Nah, ini lurus. Nah, setelah itu udah. Kalau neck-nya gini, wah udah. Itu nyakitin tangan. Oke. Yang utama itu. Betul. Yang utama itu. Yang utama apa Mas Arya? Body. Enak enggak? Nanti sound belakangan. Sound nomor 2. Oke. Tapi tentunya kita kan mesti pakai ada semacam soundnya Mas Arya. Itu juga punya soundnya juga kan, nggak mesti gitar doang kan. Kalau dananya cukup bisa pakai beli ampli. Aku dulu beli ampli bass 80 watt kalau nggak salah waktu itu ya, tahun 86 apa, beli di Solo Mas. Waktu itu amplinya 80 watt bikinan Solo, harganya waktu itu sih sekitar 150.000 apa, tahun 80. Tahun 80 ya. 80. Kalau yang sekarang Mas Arya, Mas Arya punya info nggak terkait itu ya buat teman-teman? Nah, kalau ampli, kalau harus memiliki ampli boleh-boleh aja kalau misalkan dananya ada. Kalau sekarang ampli ada macam-macam, ada beberapa merek ya, ada Lenny, ada Fender, ada Gallien-Kruger, ada Ampeg, ada ampli Ibanez, ada ampli Orange. Jadi
ampli sebenarnya ya pertama emang budget ya. Yang kedua adalah selama itu Ya, kita pakai latihan soundnya bersih, yaudah deh. Karena toh ya. kita main juga, kalau kita mau beli gede-gede, kalau main juga kita rempong bawanya kan. Mau emang naik pesawat bawa ampli segede Betul, kulkas gitu. betul. Nah, jadi yang Iya, cukup itu kayak apa aja. cukup untuk latihan di rumah dan volume jangan terlalu gede supaya nggak dilempar sandal sama tetangga. Itu aja sih. Betul. Dan gini Mas Arya, ada beberapa salah satu ya, aku coba searching di internet ya Mas Arya ya. Ya, Jadi ya, kalau silakan, mau silakan. jadi pemain bass itu nggak boleh punya kuku yang panjang. Itu unik banget ya, nggak boleh punya kuku yang panjang. Itu benar nggak Mas Arya? Iya, karena pasti patah kalau ini kukunya pasti patah. Yang kedua, soundnya ini ya. Ini kan mencet senar nih. Yang mencet senar itu kan ini. Kalau kuku kena kuku, soundnya jadi apa ya? Jadi kebetulan aku ada satu yang panjang nih. Nih. Jadi soundnya jadi aneh aja. Soundnya jadi kayak karena harusnya ujung ujung jari ini yang untuk mencet. Kalau kena kuku jadi kayak greg kayak gitu. Sebenarnya jangan, karena kalau melihara kukunya pasti rusak semua. Percuma juga. Rusak semua. Pasti rusak. Pasti robek semua kukunya. Seperti itu. Nah, di dalam bass sendiri kan sebenarnya notnya sama ya Mas Arya, yang tadi yang dibilang Mas Arya, sama. Yang sama. Akar itu ya. Itu sama ya sama gitar ya Mas Arya ya. Dan kalau sebagai pemula ini wajib gak sih Mas Arya harus menghafalkan dari setiap fret dari 1 sampai 21 tadi itu harus benar-benar bisa dihafal atau gimana Mas Arya? Itu yang agak susahnya kayaknya bermain gitar ya. Sebenarnya yang dihafalin nggak harus seperti ini ya. Ya. Ini ada kalau di gitar ataupun bass ini ada necknya ada titik 2 ini. Ini adalah fret ke-12. Jadi yang dihafalkan cukup segini aja nih. Ini E. Di fret 12 ini E. Senar bawahnya ini A. Di fret 12 A. Jadi fret 12 itu seperti open string. Open string itu kita main tanpa dipencet. Nah, ini open string. E, A, D, G. Ini not open string. Open string itu kita nggak. Nah, ini kalau ini dipencet kan. Open string itu gini. Open string itu kalau di bass ini E, senar kalau 5 ya. 5 ini B, senar 4 ini. Ini adalah E, senar 3 ini A, senar 2 D, terus senar 1 adalah G. Di fret 12 sama. B, E, A, D, G. Jadi dihafalin segini aja. Jadi kembali sini karena ini sama ini. Ini dipindah ke sini, ini sama ini. Ini adalah nada tinggi dari ini. Ini dari fret 12 ke sini itu adalah nada tinggi dari ini. Pengulangan aja sih. I see. Oh gitu. Wow, keren ya. Jadi emang nggak usah ngapalin, emang orang agak susah ya, karena memang kalau pemain bass itu kan metik one by one fret ya. Kalau misalnya gitar kan enggak ya. Kalau gitar tuh pakai kunci ya. Kalau bass itu kan biasanya pakai one by one fretnya harus dipencet gitu ya Mas Arya. Kalau bass kan paling kita C, G, yang pokok-pokok dulu nih. E, F, G, A, B, C, D, terus ini. Kalau main rhythm jarang, biasanya kita main di senar 1, 2. Biasanya senar 3 sama 4 nih. Ini senar ini sama senar ini. Kalau ini kan kecil nih. Rhythm biasanya suara yang low ya, suara yang rendah. Jadi lebih ke low. Sip. Jarang main yang Mas Arya,
Ya, gimana lanjut. Jarang main ritme di senar-senar yang nada tinggi. Ini jarang. Ini kalau untuk ini melodi aja nih. Jarang. Oke. Lebih ke untuk melodi ya. Kalau ini ritme di sini, melodi di kanan. Kira-kira begitu. Areanya nggak harus dihafalin semua sih. Sekarang peminatan ya Mas Arya ya, peminatan aliran-aliran beberapa musik ya gitu ya. Saya yakin ini pasti udah pilihan teman-teman semua, kelasnya semua kan sudah memilih ya. Nah, kira-kira itu masih bisa diarahkan nggak Mas Arya, misalnya kita lebih ke arah musik mana atau musik mana itu yang memberikan pengaruh seperti apa? Gimana? Peminatan maksudnya? Peminatan misalnya aliran ya, main bassnya kan maunya yang rock atau mau yang jazz atau mau yang ya blues atau pop seperti apa gitu Mas Arya. Itu seperti apa Mas Arya? Apa semuanya harus kita ajarin buat pemula? Oh, kalau pemula sih genre lagu sebenarnya kita apapun genrenya, mau rock, blues, pop segala macam. Untuk awal ya pemula yang simple dulu aja. Ya. Jadi yang simple misalkan kayak tadi itu kan rock and roll, itu kan umum nih. Ya. Ini bisa juga, ini bisa blues, bisa rock and roll atau pop misalkan. Ini intinya main bass, ritme, latihan sabar. Terus kalau ini dalam konteks kita pemula, hal-hal seperti ini yang harus kita apa ya, matengin. Basicnya kepegang, baru kita ntar naik pelan-pelan ke atas. Karena kalau kaki kita masih pincang, nggak mungkin kita bisa lari. Kakinya yang dikuatin, beneran dikuatin kakinya. Nah, kaki itu ini tadi. Mau main reggae, seperti apa reggae itu? Ciri khasnya reggae itu apa sih? Blues, rock, bukan rock. Misalkan seperti itu, terus saja. Oh itu rock seperti itu, pop seperti itu, dan seterusnya. Basic. Benar. Jadi memang masih ada hubungannya ya ketika teman-teman pemula yang baru mau belajar itu harus memang menguasai segala jenis musik ya. Jadi memang dia bisa tahu gitu ya Mas Arya ya. Jadi musik ini seperti apa. Sebaiknya mereka tahu. Sebaiknya seperti itu ya Mas. Tapi yang basicnya dasarnya, ini rock, dasarnya kayak apa sih? Blues, dasarnya ini. Reggae misalkan, apapun, jazz. Misalkan kita main jazz. Ya jazz aja macam-macam. Ada swing, ada bebop, ada fusion, macam-macam kan. Latin. Nah itu memang harus dikuasai. Ritmik dari setiap genre itu yang menentukan ciri khas genre tersebut. Tak, itu ritmiknya itu. Kalau nada kan bisa macam-macam. Nah, latihan itunya tuh yang rhythm section itu ritmik. Terus rock and roll, begitu saya main jadi Latin dan seterusnya. Not yang sama ritmiknya saya rubah jadi Latin. Tadi blues jadi Latin. Terus not yang sama bisa jadi reggae. Notnya sama semua ini. Cuman ritmiknya saya bedain jadi itu reggae, itu rock, itu Latin, itu pop dan ritmik. Dan ritmik. Baik, Mas Arya. Ketika Mas Arya kita sudah lagi tadi mempelajari gitu ya Mas Arya ya, mungkin fret dasarnya tadi kita sudah kuasain gitu ya buat pemula. Kemudian
Mas Arya tadi di awal suka mengulik-ngulik lagu gitu ya Mas Arya ya. Nah, buat pemula ini kira-kira seperti jenis musik apa nih yang biasanya kalau Mas Arya ya kita kembalikan lagi ke Mas Arya. Biasanya kalau ngulik-ngulik musik apa Mas Arya? Saya tuh sering punya kebiasaan gini. Saya belajar misalkan ini di luar konteks basic ya. Misalkan saya udah nggak basic. Saya misalkan malam ini nih saya belajar tapping misalkan. Saya latihan itu terus nih. Wow. Kemudian saya habis latihan itu saya lagu apa, lagu orang yang ada ininya ya, atau lagu orang saya kasih ini. Habis saya belajar ini, misalkan saya latihan. Lagu apa yang bisa ini tak masukin ke lagu apa? Misalkan apa? Voodoo. Refnya misalkan. Misalkan gitu. Jadi ngelatih hari ini ngelatih apa? Hari ini ngelatih apa? Terus ya kita nyari lagu yang ada hubungannya sama itu, atau lagu itu kita eksperimen, kita apa? Oh coba ini tak giniin gimana sih? Karena hari ini latihan. Sama juga, misalkan latihan slap. Terus saya nyari lagu apa yang ini bisa kepake latihan ini. Jadi langsung latihan, terus langsung dipraktekkan. Latihan, praktekkan, mau apapun itu. Apapun itu, mau sesimpel apapun latihan, sesuai lagu dengan yang tadi kita latih, yang saat ini lagi kita latih. Latihan, praktek, latihan, praktek, latihan, praktek, dan seterusnya. Seperti itu. Sampai sekarang yang tak lakuin gitu sih. Nah, itu butuh berapa lama Mas Arya? Bisa seperti itu tuh butuh berapa lama? Tergantung kita sering apa latihan aja udah. Oke. Baik. Tergantung kita. Nah, Mas Arya ini ada pertanyaan nih. Aku dari teman-teman di WhatsApp tanyain ini Mas Arya. Dia menanyakan kalau nyetel bass itu pakai apa Mas Arya? Oke. Pengen tahu dong cara nyetel bass itu Mas Arya. Aku biasanya harmonik nih ya. Tapi agak susah harmonik ya. Di ini kelihatan nggak ya? Kelihatan. Ini fret senar 1 fret 8, senar 2 fret 7 fret 5. Senar 1 fret 7, senar 2-nya fret 5 nih. Tapi di harmonik. Ini kalau nggak tune itu dia kayak ada ini kok ada ikatan rambut nyantol di ini. Untuk ngeredam ini. Ini. Ya, untuk meredam. Ini kalau ini misalkan senar satunya tak otak-atik nih ya. Nih, ada kayak wong. Itu nggak tune berarti. Iya. Nah ini diputer sampai suaranya sampai lurus nih. Yang lagi aku tuning adalah senar 1. Yang aku tuning adalah senar 1 sekarang. Tune belum ini? Kalau masih ada gelombang, ini belum tune. Masih ada gelombang. Masih ada nggak? Masih ada gelombang dikit. Masih ada gelombang. Oke. Masih. Ini? Nah, itu aman tuh. Nah, masih ada dikit sih.
Ini lurus. Ini dua berarti di senar kedua tapi udah setel ya Mas Arya ya? Kenapa? Berarti di senar duanya sudah, maksudnya sudah ya, apa namanya, sudah memang setelannya yang di senar mengikuti di senar 1 gitu ya? Senar 2-nya ini yang dicontek. Senar 1-nya yang nyontek. Okay. Nah, kalau misalkan nggak harmonik nih, ini semua nih. Yeah. Ini tune nggak ini? Yeah. Tune nggak ini? Masih ada gelombang tuh. Nah, itu nggak tune. Ini ya. Misalkan pakai sistem harmonik ya. Ini kemana sekarang? Nah, oke. Nah, ini kalau harmonik enaknya gini, kita lepas tangan. Ya. Tapi kalau kita nggak harmonik kan gini. G sama G yang ini sama G yang senar 1 ini disamain. Atau D sama ini, D sama D yang senar 2. Pokoknya kalau tune itu frekuensinya lurus. Kalau masih weng atau cepet weng itu belum tune berarti. Itu aja sih, gampangnya itu. Gampangnya itu ya. Itu pakai sound ya Mas Arya ya. Kalau misalnya nggak pakai sound itu nggak seperti apa Mas Arya, buat apalagi teman-teman yang belum punya cukup modal pakai beli sound gitu ya. Aku biasanya tuningnya gini nih. Ini kan ada resonansi yang getaran ini, aku bisa dengerin senar nih. Oke, I see. Nah, ini harus tak praktekin ke temennya Mas Habib langsung ini. Coba aja tanpa sound ya. Terus ini kebiasaanku dulu di belakang panggung itu nggak pakai ampli gitu, ngeceknya gini aku. Iya betul. Ini aku tempelin ke body ini. Iya. Serame apapun tembus loh ini. Agak ajaib. Iya. Agak ajaib ya. Kalau punya dana ya beli tuner. Macam-macam tuner. Oke, siap. Aku ada tuner kecil nggak ya? Seperti itu kira-kira. Nah, dan memang terkait tadi ya Mas Arya ya, yang apa namanya, tadi ngetel sudah ya, kemudian harus menguasai fret itu cuma sampai di senar 12 aja ya, di fret 12 ya, jangan terlalu banyak ya. Oke, kemudian sama aja soalnya yang lainnya. Tadi sudah lagi terjawab, nggak boleh punya kuku yang panjang-panjang nanti panjang. Kuku hilang terus dari itu. Ya tuh, ya Mas Arya tuh kukunya tuh, saya juga nggak ada Mas Arya. Hilang semua ini. Memang hilang semua betul ya. Jadi nggak boleh memang ya. Manicure, pedicure terus nih aku. Nah, sekarang gunting kuku ya. Aduh. Oke, Mas Arya, satu lagi Mas Arya. Tadi kan kita sudah ya mendengarkan semua musik dengan berbagai macam aliran ya Mas Arya ya. Nah, ketika kita sudah menguasai alat band itu ya, kita butuh gak Mas Arya, kita butuh teman ya, atau kita bikin band kecilan ya gitu Mas Arya ya, untuk mengasah kemampuan bass kita gitu Mas Arya. Itu seperti apa Mas Arya? Jadi kita harus punya band nih biar keluar nih abis belajarnya kita gitu. Harus. Itu band itu salah satu media kita mengaplikasikan belajar apa kemarin, kita aplikasikan ke band kita. Kalau saya dulu waktu masih SMP, SMA aja dulu punya hampir 9 band. Jadi benar-benar langsung belajar, langsung beda. Kita belajar sendiri, kita dengerin lagu orang, ngulik lagu orang, sama kita sama band. Itu atmosfernya nggak ada yang sama. Sama band itu kayak, wah, tiba-tiba langsung, nah ini nih, kayak gitu lah. Saranku sebaiknya kita bikin nggak harus 4 orang, 3 orang nggak apa-apa. Misalkan bass, drum, gitar, bass, drum, cukup ya. Keyboard, nah nggak apa-apa. Harus, aku bilang sebisa mungkin ya.
sebaiknya sih kita punya band. Kita belajar dari nol misalkan. Kita targetin 1 tahun atau 1,5 tahun nih, 1,5 tahun ini. Oke, 1,5 tahun dari nol. Nanti 1,5 tahun kemudian kita siap bikin band, bikin aja langsung. Kalau enggak boring ntar. Oke. Harus main sama kalau manusia komposisi, gitu. Betul. Nah, kalau komposisi bikin band kemarin gimana ya Mas Arya? Pengalaman Mas Arya ya untuk menyatukan teman-teman itu untuk bisa bermain band itu Mas Arya. Kan mereka masing-masing punya aliran sendiri-sendiri ya. Itu biasanya nemunya di mana ya Mas Arya? Oh ya, buat teman-teman pemula nih. Otomatis kalau misalkan biasanya saya emang kita agak berburu dikit ya, hunting. Kalau saya mau bikin band rock, saya cari teman-teman yang emang rock. Saya mau bikin band jazz, ya teman-teman yang main jazz. Nggak mungkin saya bikin band rock terus ngajak pemain jazz atau bikin band jazz pemain rock. Nggak, saya milih itu main rock apa jazz ya. Oh itu main apa, pop atau mau nggak mau harus milih. Oke. Tetap harus. Jadi langsung sejalan. Jadi kita mengurangi kemungkinan berantem begitu jadi. Jadi dari awal rock jadi jazz. Oke, kamu jazz jadi. Kamu reggae, oke, jalan. Udah dari awal aja ditekesin langsung. Seperti itu kira-kira. Oke, Mas Arya ada pertanyaan nih dari teman kita dari classmate dari Mas Haryanto Karmin. Ya. Silakan Mas Roland disampaikan pertanyaannya Mas Roland. Jadi pertanyaannya, jika budget kita terbatas, minimal amplifier bass seperti apa yang mesti kita miliki, Mas Arya? Oh, ini saya sekarang nih. Ya. Ini bukan ampli bass loh ini. Oh. Ini Simbada, amplinya komputer. Benar. Oh, komputer ya? Iya, ini istri saya sampai ketawa ini. Ini istri saya ketawa. Ini saya pakai Simbada. Jadi apa ini? Simbada. Mau dilihatin nggak? Boleh kalau bisa. Nah. Nah. Bukan ampli bass nih. Iya, betul. Nah, betul. Ya. Jadi udah kita nggak ada alasan buat macem-macem deh. Nggak ada ampli bass apapun yang bunyi, selama itu bunyi. Ini bukan ampli bass. Mau sekenceng apa sih di rumah sekarang? Betul. Udah selama kita itu. Mikirin tetangga ya Mas Arya ya. Jangan sampai kursi lipat tetangga ke rumah kita aja. Oke gitu ya Mas Haryanto Karmin ya. Memang kalau misalnya udah budget terbatas, kita pakai yang kita pasti bisa gunakan saja ya. Karena keterbatasan itu tidak mengurangi niat ya untuk kita mau jadi pemain bass player ya. Itu maksud saya itu. Kemudian lagi Mas dari Agam Isbas, ini teman-teman pemain bass semua ini yang mau nanya nih. Silakan Mas Roland. Nih dari Agam Isbas, saya mau tanya gimana cara jago tapping biar jago kayak Pak D. Agam. Si Agam ini sebenarnya main tapping udah. Ini salah satu. Agam ini salah satu instruktur bass di Senayan sekolah yang tadi saya bilang di Gladiresik Music Lab. Itu Agam. Nah, si Agam ini dia itu Marcus Miller-nya Indonesia kalau saya bilang. Wih. Main slapnya gila. Nah, dia sekarang lagi kepingin menekuni tapping. Nah, saya kalau latihan tapping, nah ini Mas Habib yang saya bilang yang tadi menyakitkan, agak teknik satu ini yang agak dijauhin karena emang sakit. Saya latihannya gini, kanan sama kiri ya. Kanan sama kiri ya. Ini 3 jari. Ini latihan paling basic tapping. Mau di mana aja sebenarnya terserah sih. Mau di mana aja terserah.
Ini saat ini saya milih di sini nih. Gini aja terus sampai 1 jam. Oke. Wow. Ini lebih ke pemanasan. Gini-gini aja. Wow. Terus latihan mayor. Oke. Ada yang gini, tapping, ada yang gini. Ini tapping vertikal namanya nih. Wow. Ada yang seperti ini nih. Wow. Nah, mau yang mana nih? Mau yang vertikal atau yang horizontal? Ini horizontal kan? Dan gerakannya kan ke sini. Kalau ini kan vertikal, cuma di sini-sini aja nih. Seperti itulah. Yes. Itu tapping. Gitu ya Mas Agam. Ini Mas Agam nih nggak bisa diajarin nih sebenarnya. Mas Agam nih harusnya ngasih ilmu juga nih. Betul ya Mas Arya ya? Aduh, lain kali kita undang Mas Agam nih. Selanjutnya Mas Arya dari Mas Mamat nih. Mas Arya, ada fenomena band yang tidak menggunakan salah satu instrumen. Misalnya band Hin ya. Mereka cuma pakai keyboard sama drum gitu. Bagaimana menurut tanggapan Mas Arya nih? Oh, nggak apa-apa. Itu banyak. Malah ada band yang di luar tapi drum sama bass. Ada band yang gitar sama bass. Kalau drum sama bass itu kayak potret ya? Nah, drum sama bass ampli-nya dijadiin 2. Di split. Oke. Ampli yang ini bunyinya bass, ampli yang ini bunyinya gitar. Tapi bareng, mainnya bareng. Kayak main gini tapi dikasih efek gitar. Ya. Nah, tapi kalau main bass itu mengambil suara harmonik tinggi ya, oktav. Ada efek namanya oktaver. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, itu eksperimen. Nah, ini yang bikin mau drum sama keyboard atau keyboard doang, drum sama DJ segala macam. Itu yang bikin kita bermusik itu nggak itu melulu. Kita eksperimen, kita explore ya. Supaya kita pertama kita cari hal-hal yang baru, kita juga nggak akan cepet bosen. Explore, kita main bass. Saya pernah bikin band namanya Arya The Papat. Itu 4 bass, 1 drum. Wow. Pakai vokal. Dan ada juga band di Bandung. Ada band di Bandung sama 4 bass, 1 drum sama vokalnya cewek kalau nggak salah. Terus ada juga 2 gitar, band dari Kalimantan apa ya, saya lupa namanya. 2 gitar sama 1 bass, tanpa drum, tanpa keyboard malah. Selama karya itu emang enak-enak aja udah. Itu eksperimen, tapi kalau eksperimen itu bisa diterima sama publik dan eksperimen itu memberikan sesuatu yang positif buat si band dan buat publik, kenapa enggak? Enggak apa-apa, lakuin aja. Jangan pagar ini jebol aja pagernya, jangan dipagerin. Main musik itu enggak ada pagernya, enggak ada. Kalau saya kayak tadi tuh main seperti itu enggak apa-apa kan? Ini aslinya piano ini. Tak pindah gitu ya? Aku ngulik terus tak pindah ke bass. Wow. Jadi kenapa enggak gitu loh? Ya. Baik, Mas Arya, kita sudah di penghujung acara kita pada pagi hari ini. Dari paparan ini kita mau minta nih pesan dari Mas Arya nih, dari tema dari ini. Silakan Mas Arya bisa ada closing statement. Silakan.
Sebenarnya ini umum ya. Kalau buat saya, yang penting itu kemauan sama kemauan yang utama. Alat nomor 2, kemauan yang keras nomor 1. Udah itu aja. Oke. Itu aja udah. Itu udah pasti ntar sangar aja. Karena kalau kemauan itu mengalah, ya kemauan yang kuat itu nomor 1. Alat itu belakangan, itu mah gampang. Itu menyusul ya, Mas Kenapa? Arya, ya? Saya gini, kalau saya bilang gini, Mas Habib itu main bassnya bagus loh. Orang tahu Mas Habib mainnya bassnya bagus gimana? Dikasih alat kan? Harus ditonton alatnya. Dikasih alat segala macam baru tahu. Tapi kalau orang bilang alatnya Mas Habib bagus loh, belum tentu mainnya bagus. Kalau saya bilang Mas Habib mainnya bagus, kalau saya bilang Mas Habib itu main bassnya bagus, dikasih alat apa aja ya bagus-bagus aja. Tapi kalau saya bilang Mas Habib bassnya bagus, pertanyaan kedua tadi itu, mainnya gimana? Mainnya gimana? Aku kan cuma bilang bassnya bagus. Bassnya bagus, betul. Kan saya bilang bassnya bagus. Saya gini. Nah, kayak gitu loh. Jadi yang utama adalah ini. Tangan, kedua baru ini alat. Oke, siap. Tangan berarti kan kita ini, kemauan. Itu dia. Oke, makasih banyak Mas Arya sudah hadir di kelas bersama kita. Kami tunggu acara selanjutnya ya Mas Arya ya. Siap. Nanti kapan Mas Arya punya waktu lagi, episode kedua. Mas Arya, ya. Episode kedua. Ya. Pokoknya kita kasih waktu ruang yang seluas-luasnya buat Mas Arya bisa bersedekah ilmu di kelas bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih buat classmate semua yang telah hadir. Ada Mas Fauji Saat, ada Mas Harun Arasid nih, ada Mas Babak Awan, dan ada Mbak Elsa Sigar nih. Wow, Mbak Elsa Sigar sudah datang nih, Mas Arya. Keren banget, Pak Arya. Iya, tandeman saya di LSK itu. Ini teman debat ya. Teman debat ya. Teman debat ya. Oke, kita tunggu lagi ya Mbak Elsa Sigar, katanya mau nanya lagi, mau lagi dong episode kedua Mas Arya. Oh ya. Saya cuma Mas Habib mau koreksi Mas Habib. Nama saya Setiadinya pakai Y, jadi nggak pakai I. Oh ya, pakai Y. Oke, siap Mas Roland. Setiadinya pakai Y, jadi Arya Setiadi gitu ya. Nggak pakai I ya. Nggak pakai I. Setiadi. Oke, kalau gitu makasih banyak Mas Arya. Oke, makasih banyak Mas Arya sudah hadir di kelas bersama kita. Sama-sama. Kita ucapkan ya. Terima kasih juga yang sudah nonton. Siap. Selamat menikmati hari liburnya di rumah Mas Arya. Sama-sama Mas. Sama-sama. Hari libur saya main bass, Mas. Siap. Kerja main bass. Oke, alhamdulillah. Terus aja main bass ya Mas Arya ya. Jadi makanan sehari-hari ya Mas Arya ya. Selalu. Baik, alhamdulillah akhirnya berakhir juga pertemuan kita pagi hari ini, sahabat classmate semua. Semoga makin tambah pengetahuan dan wawasan kita. Sampai ketemu lagi di kelas bersama berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video kelas bersama kita. Dan jangan lupa mampir di YouTube-nya Mas Arya Setiadi Musik Lab. Kalau mau belajar lebih lanjutnya bisa langsung nonton di YouTube-nya ya. Dan jangan lupa mampir di IG kelas bersama dan FB kelas bersama, follow semua. Dan sampai ketemu lagi di kelas bersama berikutnya. Saya Habib Prasetyo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.